Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan pelajaran kita tentang fikih, khususnya di kelas 5. Kita akan melanjutkan tentang bab zakat, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat. Jadi zakat itu terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Dimana zakat fitrah sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang zakat mal. Zakat mal itu kita mengenalnya atau kita bisa menyebut juga dengan zakat harta, karena arti dari mal itu sendiri adalah harta. Ya, yang disebut zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan sebagian dari harta kita yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak setelah mencapai syarat-syarat tertentu. Kemudian apa saja syarat-syarat itu? Syarat-syarat tertentu itu seperti apa? Misalnya pertama, syaratnya harta itu milik sendiri. Artinya bukan milik orang lain yang kita kuasai, tapi benar-benar milik sendiri. Kemudian termasuk harta yang berkembang. Artinya hartanya itu bisa bertambah, bisa diolah untuk bisa berkembang lagi, lebih banyak lagi hartanya, tidak harta yang beku. Kemudian sudah mencapai nisab dan haul. Selanjutnya melebihi kebutuhan pokok, artinya ada harta lebihnya dari kebutuhan pokok kita. Kita punya harta tetapi hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja, maka itu berarti belum memenuhi syarat wajib zakat. Kemudian orang yang mempunyai harta itu terbebas dari hutang, artinya ketika memiliki harta itu tidak terlilit dengan hutang. Kemudian apa sih arti nisab dan haul itu? Jadi yang namanya nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki, batas banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian haul, kalau haul itu adalah batas minimal waktu harta yang dimiliki oleh seseorang, yaitu batas waktunya itu minimal 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita punya simpanan uang, kalau sudah disimpan selama 1 tahun dan sudah memenuhi nisabnya, maka uang itu harus dikeluarkan zakatnya. Kalau belum 1 tahun, meskipun sudah mencapai nisab, maka itu belum wajib zakat. Itu yang dinamakan haul. Kalau nisab itu batas minimal banyaknya harta, kalau haul itu batas minimal waktunya. Kemudian apa saja sih yang wajib dizakati? Harta atau benda yang wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya ada hewan ternak, ya, seperti kerbau, sapi, domba atau kambing. Ya, kalau di Arab sana ada yang namanya unta juga. Itu adalah hewan-hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada emas, perak, dan uang. Kemudian yang ketiga ada dari hasil pertanian, seperti misalnya padi, jagung, dan hasil pertanian lainnya. Kemudian ada zakat dari perdagangan. Yang terakhir adalah zakat mikas, artinya
temuan, barang-barang temuan. Kalau kita bilangnya sering kita kenal dengan nama harta karun. Kemudian apa sih hikmah dibalik menunaikan zakat itu? Jadi hikmahnya ada beberapa, yaitu pertama, untuk membersihkan diri orang yang berzakat, yaitu membersihkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Kemudian yang kedua adalah mensucikan dari harta benda yang dimilikinya, karena harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Itulah untuk mensucikan dari harta kita itu, untuk membersihkan. Yang ketiga adalah tentunya untuk meringankan beban-beban orang miskin, orang yang tidak mampu, agar mereka dapat terlepas dari kesulitan, terutama kesulitan makan, kebutuhan sehari-harinya. Yang keempat, zakat itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah untuk membersihkan, artinya untuk menjaga hubungan antara yang kaya dan yang miskin, itu menjaga hubungan kasih sayang yang erat di antara mereka. Kemudian yang keenam adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah sekilas tentang zakat mal. Dan nanti ada tugasnya, silahkan dikerjakan seperti biasa. Kalau sudah selesai, nanti dikirimkan ke Bapak. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.